Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading, ya kan? Ini general reading. Pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya. Dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang rasa rindunya ke kamu saat tidak komunikasi dengan kamu. Cie. Hahaha. Terima kasih. Tada. Wah. Jadi, jika tidak berkomunikasi sama kamu ya, tidak berinteraksi dengan dirimu, ini ada seseorang merasakan gelisah. Ya, ada yang ngerasa gelisah, galau merana. Ada yang ngerasa bersalah sama kamu. Ada yang berkata-kata mungkin di dalam hatinya, kenapa ya kita jadi begini? Kenapa kita jadi begitu ya? Kenapa aku berbuat salah waktu itu ya? Kenapa aku tega saat itu ya? Kenapa aku menyakitimu saat itu? Kenapa aku mengabaikan kamu saat itu? Wah, andai waktu bisa diputar, andai waktu bisa diulang, aku ingin perbaiki semuanya. Ya, gitu. Tapi kan waktu tidak bisa diputar. Ya kan? Ini orangnya ya, entah siapa. Entah kamu sudah kenal ya. Ya udah kenal. Jadi entah sudah berlalu atau gimana gitu ya. Bisa nih orangnya udah kenal banget tapi ada nggak terlalu ya. Karena ini bisa siapa aja. Bisa dia, bisa mereka, bisa juga keluarga sendiri atau temanmu sendiri ya. Jadi ada yang rasanya kalau tidak komunikasi, tidak interaksi sama kamu, itu kepikiran banget sama kamu. Kepikiran banget sama dirimu. Atau kayak jangan-jangan ini ada entah siapa di mana-mana menemukan tanda-tanda tentang dirimu. Kayak Tuhan izinkan ya, semesta izinkan seseorang ingat kamu terus, ingat kamu terus. Emang kamu tuh gimana sih? Wah. Ya mungkin kamu orangnya baik, mungkin kamu orangnya tulus, kamu orangnya sabar, atau kamu penyayang, kamu pengertian, atau kamu peka, kamu perasa, kamu berbeda dari yang lainnya. Jadi kamu itu pantas dikenang, kamu pantas diingat, kamu pantas dirindukan, gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu adil ya, Tuhan itu maha adil. Yang maha kuasa itu bisa membuat seseorang ingat terus sama kamu. Tuhan bisa buat dia itu ingat terus sama kamu. Karena kamu baik, jadi pantas diingat, pantas dikangenin. Oke? I love you. I love you. Cie. Siapa nih? Siapa ini ingin berkata I love you? I love you itu 8 huruf ya. Tapi susah loh bilangnya. Sulit mengatakan I love you. Ya susah banget sih bilang, aku tuh senang banget loh sama kamu. Aku suka sama kamu, aku mencintaimu atau apa gitu ya. Sulit lah bilangnya. Gengsi mungkin, ya kan? Egonya besar atau keadaan, ya. Adalah situasi-situasi yang bau-bau drama. Ya seperti itu.
Complicated ya. Oke. Terus aku ngelihat ya, orang ini dia mau cari tahu kamu. Dia mau mencari tahu lah tentang dirimu. Mungkin dia kunjungi profilmu, dia kunjungi sosmedmu, dia kunjungi kontakmu ya. Atau dia cari ya informasi tentang keluargamu, tentang orang terdekatmu. Ya adalah sepenasaran itu sama dirimu, atau sekangen itulah, pengen tahu lah informasi tentang kamu tuh. Tapi aku juga ngerasa ada bau-bau ada bau-bau ini ya, seseorang lihat-lihat foto-fotomu gitu. Ada juga yang cium-cium fotomu ya, ada yang ya cium-cium gitu fotomu, saking kangennya gitu, saking rindunya sama kamu. Oke. Nih, ada yang rindu dengan perjuanganmu ya, ada yang rindu dengan pengorbananmu, ada yang rindu dengan totalitasmu. Kamu totalitas ya, saking bucinnya ya. Ya kita pernah bucin ya, pernah dibutakan cinta, kayak apa ya, ya begitulah, kita pernah mencintai, menyayangi seseorang dengan perasaan yang sangat luar biasa. Kita berdedikasi tinggi, kita totalitas memperlakukan orang ini. Ya udah, ya dia kangen lah, dia tuh rindu, kayak pengen diperjuangkan kamu lagi, pengen dicari kamu lagi. Ya pengen gitu ya, perhatian dari kamu lagi gitu. Terus apa ya? Aku ngerasa seseorang ini dia kayak merenung ya. Dia merenung bahwa hidup ini membosankan loh. Hidup ini kayak ngebosenin gitu tanpa kamu. Hidup ini kayak jenuh ya. Hidup ini seperti menjenuhkan. Hidup ini seperti membosankan tanpa dirimu, tanpa komunikasi sama kamu. Ya dia kan bisa aja kemana-mana, dia bisa ke siapa, tapi ujung-ujungnya kayak nyariin kamu gitu lah. Mungkin ke yang lain hanya kebahagiaan sesaat. Mungkin kalau fokus ke yang lain, ya itu kesenangan sesaat. Atau dia ke yang lain itu ngerasa bosan aja. Ke yang lain itu ya ujungnya kayak nggak connect gitu. Kan ada orang seperti itu ya. Kan cinta itu tidak selalu dideskripsikan dengan kata-kata ya. Cinta itu kan lebih kayak dirasa. Yang aku rasakan ini cinta yang kayak gimana ya. Cinta yang ke yang lain mungkin sesaat. Cinta ke yang lain mungkin biasa aja. Tapi ke kamu kan beda. Ke kamu lebih abadi selamanya. Karena ini ada loh, udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun dia mikirin kamu gitu. Ada yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kayak kamu aja gitu manusia di otaknya dia gitu. Kayak kamu aja cewek di dunia ini gitu. Kayak kamu aja cowok di dunia ini yang di dalam pikirannya, di dalam perasaannya gitu. Ya dia ngerasa seperti itu. Nah kan dia mikirin kamu terus. Ada juga ini ya, ngelihat kamu makin menarik. Mungkin kamu bisa nih menarik dari luar atau dalam ya. Mau dari luar atau dari dalam. Jadi ya kamu menarik luar dan dalam ya. Jadi ada kalian mungkin makin cantik, makin ganteng, atau bukan sekedar dari luar ya, bukan dari fisik, tapi bisa juga dari dalam. Kamu itu makin hari makin independen, kamu makin hari makin mandiri, kamu makin cerdas, kamu makin berkualitas. Kayak dia ngelihat kamu bisa ya berubah lebih baik gitu. Kamu bisa ya hidupmu makin luar biasa, kamu makin dewasa, kamu makin bijaksana. Ya kayak gitu.
Karena gimana ya, umur kita bisa bertambah kan, usia kita bisa bertambah, tapi belum tentu seseorang bisa dewasa. Tapi kamu bisa dewasa. Kan dewasa itu pilihan ya. Dan ternyata kamu bisa memilih untuk dewasa, kamu bisa memilih untuk bijaksana ya. Mungkin secara kepribadian lah, secara karakter kamu sudah dewasa. Tuh. Jadi gimana lah, makin tertarik lah, makin naksir sama kamu. Aku aja naksir sama kamu. Ya, aku salut sama kamu, Kak. Ya, ya adalah yang kagum lah sama orang seperti kamu. Ini buat kalian yang perjalanan hidup itu bisa ya kamu lewati, kamu lalui dengan bijaksana, dengan dewasa. Ya berarti kamu pribadi luar biasa ya. Gitu. Jadi entah orang lama, orang baru, entah yang udah berlalu, entah yang nggak terlalu. Pasti kayak, luar biasa lah gitu. Jadi kangen loh sama kamu. Kamu kan dulu nggak gimana ya kan. Tapi sekarang kamu gimana-gimana. Iya. Ya kita dulu bukan apa-apa, sekarang apa-apa. Ya sekarang luar biasa. Ya kamu udah spiritual, udah positif lah gitu. Kamu udah ada perkembangan positif ya. Entah cara kepribadian, karakter, ya kamu sudah lebih baik. Oke, Tius. Wah. Aku ngerasa ini memang ada sih tertarik banget sama kamu ya. Ada yang tertarik banget pada dirimu. Aku ngerasa ini tuh ada yang lihat perubahanmu ya. Karena kamu memang berubah sih. Entah kamu ini makin spiritual gitu membuat makin menarik gitu ya. Itulah energi ya. Energi tuh ya bekerja loh. Energi tidak bohong ya. Jadi makin spiritual itu berarti makin naik vibrasi, makin naik energimu, makin naik kehormatanmu, makin naik harga dirimu. Jadi kamu seperti cahaya yang makin lama makin silau aja ya. Kamu itu kayak cahaya yang makin hari kok makin silau ya. Makin tertarik gitu lihat kamu. Gitu. Oke. Ini ada loh, pengen banget follow kamu. Pengen banget add kamu di sosmed. Pengen banget kontak kamu. Ada pengen banget kayak chatting atau ngobrol ya sama kamu. Bahkan ada pengen ketemu kamu. Ya. Tapi kayaknya nggak mudah gitu ya. Apalagi kalau orangnya gengsi, orangnya egonya tinggi. Apalagi kamu membatasi diri. Ya ribet lah sebenarnya. Tapi makin kangen, makin rindu gitu. Bayangin ya kalau aku kunjungi profilmu, baru ngunjungi profilmu doang, udah greget aja gitu. Gemes sama kamu. Kayak apa ya, misalnya gini loh Kak, aku kunjungi nih profilmu ya, atau aku kunjungi kontakmu. Ya, aku lihat kontakmu doang nih, aku lihat profilmu doang, udah greget aja, udah gemes gitu. Kayak, kita kan pernah dekat, tapi sekarang kok ngejauh ya, sekarang kita kayak orang asing. Padahal kita dulu deket banget gitu, atau dulu kita hahaha hihi gitu. Sekarang kok cerdik ya, sekarang seperti menyedihkan gitu. Ya ada kayak gitu, entah dialah mereka, bisa juga teman kamu ya, atau siapalah yang ngerasa kayak ya gitu greget aja. Kita udah lost ya, udah lost kontak, beberapa ini nggak ada interaksi ya. Jadi kayak ketika aku kunjungi profilmu yang ngerasa gregetan gitu, gitu ya.
Saya pernah dekat sama kamu, tapi sekarang kok berjaga jarak gitu ya. Kayak memulihkan semuanya itu rasanya susah. Memperbaiki hubungan itu kayaknya sulit ya. Ya sulit lah bagi orang yang egonya tinggi, gengsinya besar gitu. Tuh. Ini kan ada lo pengen berteman sama kamu, ya. Entah kita jodoh atau enggak, apa salahnya bersilaturahmi? Ada seperti itu. Entah kita bisa jodoh atau tidak, apa salahnya berteman? Ya berapa mikirnya gitu ya, entah dia atau siapa ini ya. Atau entah bisa juga sih teman kamu atau orang yang pernah dekat ya. Atau ya dia tuh suka sama kamu. Dia nyaman, dia connect dengan kamu. Ada chemistry, ada koneksi sama kamu. Jadi kayak ngerasa gimana ya? Kita seperti belahan jiwa ya. Jadi kalau nggak bersama, nggak bicara, gimana gitu rasanya ya? Kayak ada yang hilang, kayak ngerasa kosong kalau nggak bersama ya. Atau ya gitu sih, kayak mati rasa aja kalau kita nggak bersama gitu. Oke? Cuma aku ngerasa ini ada nih bentar lagi ya. Ini beneran akan memperbaiki hubungan lagi gitu. Ada kalian kayak gitu loh. Entah ini teman kamu atau pernah dekat sama kamu. Ini akan menjalin silaturahmi lagi, akan menjalin hubungan lagi aku rasanya. Entah kita berteman lagi lah, entah kita kontak-kontak lagi gitu. Ya, itu ada. Ada di bulan ini atau maksimal Oktober ya. Aku rasanya. Ada di bulan ini atau paling lama Oktober ya. Tuh. Hmm. Jadi ada orang yang gimana ya, udah kangen, rindu, cinta pula ya sama kamu. Tapi ada yang insecure, ya, minder dengan kamu. Kayak udahlah, kamu itu udah tahu mencintai diri sendiri. Kamu bisa berdiri di kakimu sendiri. Kamu bisa memenuhi dirimu sendiri. Ya udah, aku nggak ada gunanya lagi. Aku nggak ada gunanya lagi. Jadi buat apa aku datang lagi? Buat apa aku bersamamu lagi? Bla bla bla. Ya, itulah orang-orang pesimis ya. Orang-orang putus asa. Tuh, padahal insecure itu apa ya? Bisa juga cenderung karena ego ya, aku rasanya. Cuma ini sih, kadang dia sedih loh. Dia sedih kayak ketika aku kangen sama kamu ya. Ya aku sedih aja. Karena nggak ada yang setulus kayak kamu. Nggak ada yang nggak ada yang sepengertian kayak kamu. Atau apa ya. Nggak ada yang ngerti aku selain kamu. Nggak ada yang paham sama aku selain dirimu gitu. Jadi kayak ya begitu, sedih. Ya bayangin ya kehilangan orang baik ya. Kan kamu orang baik ya di mata dia. Kamu orang yang lumayan baik lah di matanya dia. Jadi kayak sedih aja kehilangan orang baik seperti kamu. Tuh. Kadang mau sih menangisi keadaan, meratapi nasib, atau dia nangis ya. Ya dia menangisi kamu kayak ya mungkin memang aku nggak pantas buat kamu. Mana mungkin lah orang seperti aku ya
bisa dapatkan kamu. Ya, aku nggak terbaik gitu. Aku bukan orang baik untuk kamu. Tuh. Nih. Sebenarnya ada yang akhirnya bersyukur. Bersyukurlah pernah kenal kamu. Jadi maaf ya, udah sia-siain kamu. Ya entah siapa gitu. Ya ujung-ujungnya ada kesadaran lah, kesadaran seseorang. Ya kita ngejauh karena aku nggak baik untukmu. Ya mungkin Tuhan dan semesta menjauhkan kita karena aku nggak layak untukmu. Aku nggak baik untuk dirimu, gitu. Ada loh yang udah punya kesadaran seperti itu. Cuma ya perasaan kan nggak bisa dibohongin ya. Hati itu nggak bisa bohong bahwa seseorang masih besar rasa rindunya, masih besar rasa sayangnya, rasa cintanya sama kamu. Bahkan ini ada yang semakin cinta, semakin sayang sama kamu. Meskipun dia tertutup gitu ya. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Ada yang rindu juga ya. Betapa kamu itu kayak mau melakukan apapun ya. Beberapa kalian ini orangnya ya memberi waktu, memberikan tenaga, memberikan segala-galanya. Kamu tuh orangnya mau berjuang. Kamu mau diajak berjuang gitu. Kamu tuh orangnya balance ya. Kamu orangnya seimbang. Jadi adalah yang rindu ya, kestabilan, keseimbangan sama kamu. Ada yang rindu kayak, ya kamu itu bisa melengkapi. Kamu bisa melengkapi orang ini. Misalnya, dia pakai logika gitu, ya kamu pakai perasaan begitu. Ya kan melengkapi ya. Misalnya. Atau dia orangnya tidak mengerti arti cinta, tapi kamu mengerti arti cinta, arti kasih sayang. Ya kamu melengkapi dia, gitu. Oke. Ada juga rindu pertolongan kamu, ada rindu bantuan dari kamu ya. Entah itu keluarga, teman, ada juga ya. Kayak ngerasa gitu sih. Rindu perhatianmu, rindu supportmu, dukunganmu, rindu bantuanmu, pertolongan kamu gitu. Jadi sekarang mungkin ada yang kesepian di sana ya. Ada yang kesepian kayak ya nggak ada kamu itu nggak asik ya. Nggak ada kamu nggak rame, atau nggak ada kamu ya nggak stabil gitu ya. Itu sih. Dan apa ya, kalau ada seorang yang egonya sebesar apapun ya, mau dia keras kepala gimana pun, aku rasa dia lagi menimbang-nimbang ya. Dia lagi menimbang-nimbang baik buruknya kamu. Karena gini, dia nggak bisa mengelak dari perasaannya. Dia nggak bisa denial gitu. Dia nggak bisa menyangkal bahwa dia tuh kecarian kamu. Dia rindu sama kamu. Berarti kamu seberharga itu kan. Berarti kamu seluar biasa kayak gitu. Makanya kok ada rasa rindu ya? Kok kangen ya sama kamu? Kok kecarian kamu? Kok rindu sama kamu? Ya berarti kamu luar biasa gitu. Jadi ya ditimbang-timbang memang sih kamu banyak benernya, kamu banyak baiknya gitu. Oke. Tius. Kita lihat lagi ya.
Nah, sampai sakit kepalanya. Ada nih sampai sakit kepala. Tapi kalau ini koneksi spiritual, ini sama-sama sakit kepala, ya kan? Dia di sana mikirin kamu. Kamu jadi mikirin dia, gitu. Dia di sana teringat-ingat sama kamu. Kamu jadi teringat-ingat sama dia. Tuh. Dia tuh mikirin kamu banget sampai sakit kepalanya. Ya kamu jadi sakit kepala juga ya. Kan kalau terkoneksi gitu ya. Pernah nggak sih kamu ngerasain sakit kepala, pusing yang pusing banget ya, apalagi tiba-tiba gitu pusingnya. Itu karena seseorang mikirin kamu, seseorang inget banget sama kamu, atau dia rindu berat sama kamu ya. Itulah interaksi energi ya. Energi seseorang sangat kuat, fokus banget ingat kamu. Dia fokus banget kangen sama kamu. Jadi kan itu energi masuk loh ke ke dalam kepala. Karena kan di kepala itu juga membuka apa ya? Membuka intuisi ya, menarik energi gitu. Atau bahasanya apa ya? Jadi di bagian kepala kita itu bisa menangkap energi. Di bagian kepala kita itu ada cakra ya, ada seperti penangkap energi ya. Ini semacam intuisi juga, semacam baca petunjuk, semacam menerima petunjuk bahwa ya kamu itu dipikirkan seseorang, kamu itu dirindukan seseorang, makanya sakit kepalamu gitu guys. Oke, jadi sakit nih kepala Akyu. Terus nah jadi pengen banget ketemu sama kamu. Seandainya ya ada pintu Doraemon, seandainya ada pintu ajaib, wah aku sudah datang ke rumahmu. Tuh loh, ada yang kayak pengen langsung ngegas gitu. Andaikan bisa ya ada pintu ajaib langsung menembus ketemu kamu. Pintu ajaib itu kayak pintu Doraemon ya. Ya ada orang yang berandai-andai lah dengan keajaiban, dengan magical, mujizat ya. Andaikan itu nyata, andaikan ada aja jalannya, andaikan ada aja caranya, atau andaikan aku bisa bertemu kamu ya. Tuh. Oke. Dan aku ngerasa ini ada beberapa orang lagi menyoroti kamu ya. Kamu itu lagi disorot. Mungkin kamu lagi disorot orang-orang masa lalumu. Kamu lagi disorot teman lamamu. Kamu lagi disorot kawan lama. Atau kamu lagi disorot siapa gitu ya. Kamu lagi dipantau. Kamu lagi dimata-matai sebenarnya sama dia atau mereka ya. Karena hidupmu luar biasa. Kamu hidup apa adanya. Meskipun sederhana, tapi kamu bahagia, kamu punya jalan hidup sendiri, kamu percaya diri, kamu juga mencintai diri sendiri. Jadi kamu dihargai. Gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.